Siapa yang tidak kenal kawasan Glodok? Tempat yang menjadi incaran bagi etnis Tionghoa, khususnya dalam perayaan Imlek dan Cap Gome. Kini, saya sedang berada di kawasan Chinatown, yang menjadi salah satu ikon bagi kawasan Glodok. Mari ikuti saya. Sejak abad ke-17, kawasan ini telah menjadi pusat komunitas Tionghoa, berkembang menjadi salah satu pecinan terbesar di Indonesia. Nama Glodok sendiri diyakini berasal dari suara grojok, air yang mengalir dari pancuran di halaman Balai Kota Batavia. Suara ini menjadi ciri khas kawasan tersebut, yang kemudian dilafalkan sebagai glodok oleh masyarakat Tionghoa yang menetap di sana. Hari ini, Glodok tetap hidup sebagai pusat budaya dan perdagangan, di mana sejarah dan kehidupan modern berpadu dalam harmoni yang unik. Di tengah hiruk-pikuk Glodok yang tak pernah tidur, berdiri sebuah tempat suci yang telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu Vihara Dharma Bhakti. Dibangun pada tahun 1650 oleh Letnan Tionghoa Kwe Hoen Kwan. Vihara ini awalnya dikenal sebagai Kwan Im Teng, tempat pemujaan bagi Dewi Welas Asih yaitu Dewi Kwan Im. Memasuki abad ke-20, vihara ini kembali mengalami perubahan. Pada tahun 1965, dalam upaya nasionalisasi, namanya diubah menjadi Vihara Dharma Bhakti, mencerminkan semangat pengabdian dan persatuan dalam keberagaman. Hari ini, Vihara Dharma Bhakti bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah pusat budaya, tempat perayaan Imlek, Cap Gome, dan Waisak. Sekarang saya berada di salah satu wihara tertua di Jakarta, tepatnya di Petak 9, yaitu Wihara Dharma Jaya atau biasa disebut Tosebio. Wihara Dharma Jaya Tosebio adalah salah satu tempat ibadah Buddha dan Tao tertua di kawasan Petak 9 Glodok. Wihara ini berdiri pada tahun 1751. Wihara Tosebio ini memiliki dari gabungan dua kata, yaitu Tose yang berarti pesan, Bio yang berarti kelenteng. Nama wihara ini mencerminkan tujuan untuk menghormati pesan-pesan perdamaian yang dibawa dari Tiongkok pada masa lampau. Kali ini saya akan mewawancarai kepengurusan langsung dari Wihara Dharma Jaya Tosebio. Sebelumnya namanya siapa tuh? Hendro. Hendro, oh iya. Kalau boleh tahu sudah menjadi pengurusan di Dharma Jaya Tosebio berapa lama nih, Koto Hendro? Untuk di sini saya udah
1 tahun. 1 tahun? Iya. Sebagai apa nih? Atau mencakup semuanya? Di sini saya sebagai pelayanan umat. Anuba. Oh. Boleh tahu wihara ini udah berdiri sejak tahun berapa? Oke, untuk, wiharanya sendiri, kita ini dulu ya, kita perlu tahu dulu nih, Toasebio itu artinya apa. Nah, jadi Toasebio itu berasal dari kata Toase yang artinya, pesan, dan bio itu adalah artinya kelenteng. Jadi Toasebio itu adalah pesan kelenteng. Nah, untuk sejarahnya kita bisa lihat di sini teman-teman, berdiri sudah dari tahun 1740 ya. Cuman diresmikan kembali, dibuat kembali itu tahun 1751. Wihara ini sendiri tuh, Toasebio sendiri itu memiliki beberapa kepengurusan total anggotanya untuk menjaga wihara ini tetap terjaga. Untuk kepengurusan, pengurus wihara di sini ada totalnya ada 12 orang 12 orang. yang untuk, membersihkan dan merapikan area sekitar kelenteng ini. Oh, ada 12 totalnya ya. Termasuk Kohendro berarti ini ya. Oke. Kohendro sendiri kalau boleh tahu sih, sejarah wihara ini tuh dulu gimana tuh ya? Karena kan saya sempat mendengar bahwa sempat terjadi konflik ya dulunya itu. Betul. Jadi sebenarnya, konten Wihara Toasebio ini, sudah ada di tahun 1740. Namun sempat terjadi, sedikit, konflik ya, makanya, Wihara Toasebio ini, dibakar oleh, rakyat sekitar. Nah, kemudian dibuat kembali di tahun 1751 dan sampai sekarang bertahan. Ya sudah, berarti sudah berumur 274 tahun. Sudah lama berarti ya. Wihara ini udah cukup terkenal ya di kawasan Petak 9 Glodok ini ya. Betul, betul. Mungkin habis ini kita bisa kali ya wihara-wihara tour ya nih ke dalam-dalam boleh ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bangunannya. Bangunan utama berarti ya. Ya betul, bangunan utama. Nah, bangunan utamanya, jadi dulu Toasebio itu nggak sebesar ini, jadi cuma sebentak aja. Jadi bangunan utamanya itu dari tiang tembok ini sampai tiang di sana. Oh. Sampai sini. Nah, itu semuanya bangunan lama. Dan kalau kita bisa lihat, ini kita lapisin dengan cor. Dari cor tembok, kayunya. Kayak ini soalnya dalamnya itu kayu jati. Oh. Kenapa kita cor? Supaya bangunan lamanya itu nggak terkena rayap. Oh. Untuk menghindari juga yang namanya, terkena banjir biar nggak, biar nggak rusak kayaknya. Betul. Nah, tadi kan udah bangunan nih. Nah, sekarang kita, menuju ke tengah ya. Ke tengah ya. Oke, jadi udah bangunan ya. Oke. Nah, tadi udah, sejarahnya, bangunannya, terus ada benda, yang prasasti pertama yang, tertua ya, yang ditemukan. Nah, selanjutnya ada benda, prasasti yang kedua yang ditemukan setelah prasasti yang di tembok itu, yaitu Yang adalah kedua nih berarti ya. ini. Apa nih? Ini tempat untuk menancapkan diva. Nah, ini adalah, yang tertua kedua yang kita temukan pada saat tahun 1751. Kalau itu terbuat dari apa? Ini kayu jati. Kayu jati juga. Ini dari 1751 nggak pernah kita, renovasi dan Oh, pernah memang tetap seperti ini gitu. dibersihkan palingnya. Oke, selanjutnya boleh mungkin. Nah, sekarang kita ke, yang utama nih di dalam Wihara Toasebio ini. Nah, teman-teman bisa lihat sini adalah, tuan rumahnya atau bisa disebut dengan, Pongco. Pongco ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di atas ada tulisan Cengkuan Cengkun. Nah, ini adalah gelar beliau. Oh, ada gelarnya ya. Ya, ada gelarnya. Nah, nama asli beliau itu bukan Cengkuan Cengkun, melainkan Dewa Erlangsen. Dewa Erlangsen gitu. Nah, yang mana sih sosok beliau itu? Kita bisa lihat teman-teman. Sosok beliau adalah yang duduk paling, belakang. Bang Bakal ya tuh. Nah, kemudian ini ada 5, patung ya. Beliau adalah pengawal dari Dewa Erlangsen. Dewa. Nah, Untuk yang di bawah ini juga pengawal ya. betul, pengawal setia,
Dewa Erlangsan. Nah, kenapa sih kok ada kita taruh anjing, kedua patung anjing ini adalah anjing langit, pengawal setia dari Dewa Erlangsan. Karena sejarahnya Dewa Erlangsan itu memang memiliki pengawal anjing langit. Ibaratnya kayak udah sepaket lah. Oh. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat di atas kelenteng ini, di atas bangunan kelenteng ini itu ada sepasang anjing langit juga. Nanti boleh. Udah patung gitu berarti. Oh, karena nyadar. Dan coba kita lihat teman-teman. Nanti kita bisa ada. Sekarang kita ke dalam. Oh, Nah, di sini juga kita banyak tempat altarnya ya. Ada totalnya itu ada 19 altar. oh iya, ya. Nah, udah baca juga sih depan semen tuh. Tuh ada 19 altar. Jadi umat bisa untuk berdoa, bersembahyang di sini sesuai dengan keyakinan mereka. Tuh. Oke, nah tadi kan saya udah bilang kita bakal lihat ada 2 patung anjing. Ya. Oh yes, yang tadi di dalam itu ya, yang di atas ya. Oh, betul di mana tuh? Patungnya itu posisinya diisi. Oh bisa lihat ya. Betul. Di kanan 1, di kiri 1. Persis sama kayak di dalam. Betul. Iya. Jadi selain naga, kita juga ada patung anjing langit nih 2. Jadi sepasang cowok sama cowok. Biasanya kan kelenteng itu 12 show ya, patungnya ya. Ini Betul, karena kita beda ya. betul, karena kan tuan rumahnya kan Dewa Erlangsan, dia memiliki pengawal anjing langit. Jadi makanya kita membuat patung anjing langit di atas. Oke. Berarti terima kasih Ko Hendro atas waktunya hari ini. Udah mau berbagi sharing informasi sejarah mengenai Wihara Dharma Jaya Tosebio. Semoga sehat terus ya Ko. Iya, kita pamit undur diri dulu ya Ko. Terima kasih banyak Ko Hendro. Wah, ternyata banyak ya sejarah mengenai Tosebio ini. Buat kalian yang suka wisata sejarah, boleh langsung aja ke Tosebio ya. Saya Nelson pamit undur diri. Glodok bukan sekedar kawasan dengan lembaran sejarah. Lebih dari itu, Glodok adalah saksi yang menyaksikan jenjang panjang perjuangan dan keteguhan komunitas Tionghoa di Indonesia. Dari suara pancuran yang menjadi nama, hingga tragedi dan kebangkitan yang mewarnai tiap sudutnya. Glodok terus berdiri seiring dengan perubahan zaman. Kini, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Glodok tetap mempertahankan identitasnya sebagai tempat di mana warisan budaya, kenangan kolektif, dan denyut kehidupan urban menyatu dalam harmoni yang tak lekang oleh waktu.